kayak dulu kan kita selalu diajarin anak itu punya utang budi sama orang tua. Men, Hmm. utang gitu loh. Seakan-akan kayak, ya itu tadi, kalau utang kan berarti kalau nggak lu nggak usah lahirin gue lah di dunia ini gitu, biar gue nggak punya utang, ya kan? Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Sasa Diri bersama gue Vina. Dan gue Bayu. Hari ini kita bakalan ngedalemin tema tentang orang tua dan anak atau parenting lagi. Dan kita juga kedatangan tamu, seorang teman baik kita yang juga satu angkatan, satu generasi sama kita. Dan dia juga sudah berkeluarga. So di sini kita pengen bertukar pikiran, kita pengen ngobrol-ngobrol dan mendapatkan insight nyata. Apakah sebenarnya hal-hal yang sering gue sama Vina obrolin, yang kita sering berdiskusi bareng, apakah ide-ide yang kita punya itu tuh emang bener applicable atau enggak di dunia nyata? Nah itu kita pengen obrolin sama narasumber kita. So without further ado, halo Cika. Ah, Yeay. lama banget gak bertemu ya kita. Welcome. Sama Bayu udah gak tau lagi bertahun-tahunnya. Lama banget. Yang gue inget juga cuma kalau kita ketemuan kalau lagi banjir doang nih, intermezzo nih anjing kita ketemu di depan satu sport club semuanya. Banjir squad. Ya. So, kita kan sekarang pengen ngomongin tentang tema orang tua dan anak nih ya. Satu pendapat yang gua sama Vina punya juga adalah bahwa bagaimana kita mendidik anak ke depannya gitu ya, atau bagaimana kita sendiri lah, itu pasti tuh ada banyak hal-hal yang melekat dari gimana kita dididik sama orang tua kita pada saat kita masih kecil. Nah, yang gue penasaran adalah apakah kalau lu sekarang ngelihat keluarga lu gitu ya, apa yang lu dan pasangan lu terapin di keluarga lu gitu. Kalau dari lu sendiri tuh, lu ngelihat nggak apa sih pengalaman parenting dari bonyok lu gitu ya, yang melekat di diri lu, yang mungkin memang secara sadar lu lakuin atau nggak lakuin, atau kalau sekarang lu melihat lebih dalam, bahkan lu secara nggak sadar itu ngelakuin atau ada perannya gitu. Kalau ini kan berarti kan kayak yang kayak secara nggak sadar pass on generation by generation gitu ya. Kalau gue pribadi sih, kalau dari pengalaman keluarga gue, terutama dari yang sisi gue ya, dari bokap nyokap gue gitu ya, yang pasti sih ini juga lately baru gue sadarin gitu ya, mungkin lebih kepada sometimes gaya bicara gitu loh. Kayak gaya bicara tuh itu biasanya secara tidak sadar itu biasanya kita akan kebawa gitu loh. Kayak gimana dulu orang tua kita ngomong sama kita, itu pasti akan sedikit banyak kita juga akan lakuin itu ke anak-anak kita gitu kan. Nah, itu kadang tuh gue baru sadarin, dan itu bahkan gue sadarnya sebenarnya dari adik gue, karena gue kan sekarang masih tinggal sama bokap nyokap, ada adik gue juga. Terus adik gue tuh bilang, kayak, lu sama aja kok ngomong lu sama mami gitu. Kadang gue kayak suka, mas mami nih ngomong, lu juga sering kok ngomong sama anak lo gitu. Atau yang kayak, misalnya cara-cara ngomong yang, oh ya bener juga ya, kayak kadang-kadang gue kalau udah lagi sendiri gitu, gue kayak ngomong sebenarnya kayak cara sedikit banyak ada yang kebawa gitu, cara-cara ngomong yang nyokap gue ke gue, atau bokap gue ke gue ke anak-anak gue gitu. Dan itu memang, mungkin karena, apalagi kalau lo di in the same household gitu, pasti itu kebawa gitu lah. Dan cuman kalau di luar itu sih gue berusaha punya style parenting yang berbeda gitu loh dari orang tua kita gitu loh, karena walaupun misalnya gue sekarang kondisinya tinggal masih satu rumah gitu, cuman pasti kita kan punya ini sendiri gitu loh, punya gaya sendiri atau punya cara-cara tersendiri gitu untuk menghandle anak-anak kita gitu. Jadi kalau gue pribadi sama suami gue ya memang punya cara tersendiri gitu yang nggak sama, dan itu kita berusaha banget gitu, karena
memang hal-hal yang kita lakuin hari-hari itu ya, apalagi kalau satu rumah gini kan banyak lah apanya kayak kelas-kelasnya, atau kayak orang tua tuh nggak, orang tua kita juga oh lu gitu sih gini-gini ya, maksudnya mereka juga pun akan pasti apa ya, mungkin itu di alam bawah sadar mereka juga gitu, pengen ikut campur atau pengen ikut campur lah kayak gitu secara nggak sadar gitu ya. Ya harus pinter-pinternya kita juga gitu, kayak memang selama lo masih ada punya orang tua juga yang take parts on your life, terutama misalnya bantu jaga cucu atau bantu liatin mereka, atau kayak gue even yang satu rumah ya, harus pinter-pinternya kita gitu, kayak nggak enak emang dibilang middleman gitu ya, cuman ya pinter-pinternya kita untuk bisa ngepisahin itu gitu loh, bahwa ya ini anak-anak gue harus ngikut dengan apa yang gue ajarin gitu loh. Kalaupun ada yang mereka ajarin gitu atau mereka yang ini, at least kalau gue sih gue nggak akan langsung nge-cut gitu. Cuman biasanya kalaupun mereka udah berusaha, misalnya mereka melakukan hal itu gitu ke anak gue, biasanya later on nanti gue akan berusaha, bukan koreksi ya, tapi gue akan memberikan pengertian yang lain gitu dari segi gue gitu, karena gue mau mereka tetap look up gue sebagai their main parents gitu loh, walaupun mereka punya grandparents di dalam satu rumah yang sama gitu, karena ya it's something yang nggak bisa lo hindarin gitu, apalagi kalau di dalam satu rumah. Dan apakah pertanyaannya, lu ngomong nggak ke orang tua lu gitu ya untuk kayak gimana ya, kasarannya tuh there's a line gitu loh, dimana ya memang gue tahu kalian punya pengalaman lebih banyak dan kalian juga pengen ikut turut andil lah gitu ya untuk mendidik cucu secara sadar nggak sadar. Gue juga percaya tuh semua maksudnya terlalu baik, terlalu salah, maksud gue semua maksudnya tuh selalu baik gitu. Tapi apakah lu sounding itu juga ke mereka, atau kayak berusaha untuk kayak yang tadi lu bilang gitu, berusaha untuk make sure bahwa anak lu ngelihat kalian sebagai main input atau main parentsnya gitu? Yes, ya gini lah, maksudnya itu kalau gue pribadi, karena gue mungkin terkait ke personality juga kali ya, karena gue memang dari dulu orangnya kalau ke orang tua mostly memang iya aja gitu, cuman kayak lately gitu ya, gue berusaha juga untuk membuat boundaries itu gitu loh, karena gue lihat kalau ini kan apalagi anak-anak kan mulai makin lama kan makin ngerti gitu ya, maksudnya mereka makin berkembang, mereka makin bisa melihat, mereka makin bisa mendengar gitu kan, jadi mau nggak mau gue nggak bisa iya aja gitu loh, I have to make my own boundary gitu loh, mungkin jatuhnya jadi kayak sering berantem gitu ya. Kalau orang-orang di rumah gue tuh udah paham banget kalau gue berantem sama, terutama sama nyokap gue gitu ya. Udah tahu banget lah mereka. Cuman yaitu tadi gitu loh, mau nggak mau gitu loh. Apalagi gue kan kita yang mengenal juga personality orang tua kita yang kayak gimana kan. Ada yang mungkin bisa diomongin dengan baik-baik, ada yang bahkan mesti konflik dulu gitu loh, baru ternyata sama-sama sadar bahwa oke, ini boundariesnya gitu ya. Jadi ya balik lagi gitu, pinter-pinternya kita gitu loh untuk membaca situasi dan kondisi. Dan menurut gue as long as gini loh, kalau gue percaya bahwa semua akan balik lagi ke keluarga gitu loh, nggak akan lah, maksudnya yang gue masih percaya family is number one. So whenever that you have conflicts atau problems gitu, lo akan balik lagi ke keluarga. Jadi menurut gue konflik itu masih manageable dalam keluarga gitu. Jadi even if you have to do it gitu lah untuk make everybody understand the situation, kalau gue pribadi nggak apa-apa gitu. Dan gue menyadari itu menjadi salah satu hal yang akhirnya membuat orang belajar gitu kalau di keluarga gue gitu, dan mengerti
masalahnya gitu. Ya jadi kayak manajemen konflik aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, karena semakin lo, apalagi lo punya anak gitu ya, dan semakin orang-orang kan makin dewasa, makin punya banyak urusan, ya itu tadi, hal-hal seperti itu perlu boundaries-nya kayak gitu sih kalau dari gue. Itu gue jadi keinget ini, Cik. Waktu itu gue sama Bayu pernah bikin episode tentang orang tua. Nggak tahu Bayu lu juga ingat atau enggak, waktu itu lu bilang bahwa gue lupa lu dapet itu dari mana, cuma akan lebih baik kalau kita punya konflik itu atau kita berantem dengan orang tua sekarang daripada ntar at the end lu menyimpan itu semua dan lu menyesal, oh gue kenapa dulu nggak ngeluarin unek-unek gue ya gitu. Jadi menurut gue juga itu fine-fine aja sih. Kadang memang orang juga harus disentil dan harus dengan cara ya apa ya, berantem, mungkin berantem tanda kutip ya, bukan berantem kayak jotos-jotosan gitu atau gimana gitu kan. Cuma memang gue juga setuju sih, gue juga prefer ya nggak apa-apa di depannya dulu sekarang daripada ntar lu nyesel gitu, lu nggak ngeluarin apa yang lu rasain. Tapi ini pertanyaan gue, ada nggak hal di dalam didikan orang tua lu yang lu secara sadar nih karena lu merasa, oh gue kayaknya dulu dididik secara ini, gue merasa tidak nyaman deh, atau ya pokoknya lu merasa nggak comfortable dan lu tidak mau meneruskan itu ke anak-anak lu. Mungkin sharing sedikit tadi relate sama yang lu bilang soal cara ngomong. Gue dulu juga pernah punya pengalaman yang sama, Cik. Jadi bokap gue itu kalau capek, dia suka orangnya kayak apa sih, betean gitu loh kalau capek. Jadi kayak orang ngajak ngobrol dia kadang suka kayak nyentil gitu loh. Nah gue pun sama, sampai temen gue waktu itu bilang waktu gue di Austria, lu kenapa sih kalau misalkan capek kerja gitu ya, lu bete banget bawaannya gitu. Gue terus langsung kayak mikir, oh ini bokap gue nih dulu. Jadi keserap nggak sadar. Jadi itu pun gue secara sadar sekarang gue tidak mau meneruskan hal itu gitu. Nah ada nggak hal dari didikan orang tua lu yang lu secara sadar tidak mau meneruskan itu lagi ke anak-anak lu? Apa ya, banyak sih sebenarnya. Banyak, cuman kalau mau dilisin it's gonna be very long gitu ya. Tapi gini, kita kan apalagi kalau jadi gue tuh mulai banyak menyadari bahwa banyak yang perlu kita pilih masalah parenting itu memang pasti setelah lu udah punya anak gitu ya. Suatu lu udah ngerasain punya anak, lu you become parents gitu ya. Lo mulai, kalau gue gini, gue mulai banyak merefleksikan kembali nggak cuman hidup gue gitu ya, perjalanan hidup gue gitu, dan bagaimana orang tua gue mendidik gue, bahkan tuh gue menarik balik kayak gimana mereka dulu growing up-nya gitu loh. Karena kenapa? Itu kan nanti akan sangat berbeda gitu loh dengan apa yang akan dialamin anak-anak gue ke depan kayak gitu kan. Nah, sedangkan dari zaman aja udah berbeda, dari apa namanya, dulu nggak ada teknologi, sekarang semua anak-anak dan kita pun semua terkuasain teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Ya kayak tadi, apa namanya, memanage household kayak gitu-gitu kan sebenarnya udah banyak beda gitu ya. Kayak mungkin sedikit contoh gitu. Kalau gue lihat orang tua gue, terutama kayak nyokap gue tuh prioritas di household-nya itu masih masalah yang menurut gue unessential gitu. Kayak misalnya kebersihan, kerapihan rumah gitu. Iya itu penting gitu. Tapi kalau di gue itu udah nggak bisa jadi top priority lagi gitu loh. Karena udah ada hal-hal yang jauh lebih penting gitu. Misalnya kayak soal anak-anak dengan berbagai macam apa namanya kebutuhannya gitu loh, kebutuhan permainannya, kebutuhan ini emang will make my house messy all the time gitu loh. Tapi kalau kita fokusnya ke situ, akan ada hal yang lain terbengkalai kayak gitu kan. Akan ada hal yang lebih esensial untuk jadi terbengkalai. Karena kan apalagi sekarang di masa pandemi, anak-anak nggak bisa keluar, nggak bisa main keluar gitu kan, nggak bisa apa namanya nikmatin hal yang seharusnya mereka nikmatin. Ya mau gimana lagi gitu kan gitu. Terus ya gitulah small things yang
tapi sebenarnya sudah beda gitu loh prioritasnya gitu. Dan bakal clash banget gitu loh. Sampai sekarang pun gue masih clash terhadap hal-hal seperti itu gitu. Cuman balik lagi gitu. Apa yang mau kita prioritaskan gitu loh. Dan gimana komitmen kita sebagai seorang orang tua gitu loh. Jadi ya gue balik lagi harus ada boundaries-nya gitu. Harus ada ya walaupun memang sekarang kita masih satu rumah ya harus ada tetap yaitu ke kalian gitu kepada cucu ya gue kepada anak-anak gue gitu. Jadi udah pasti gini kita pun akan apa ya seiring berjalannya waktu udah bisa lah maksudnya apalagi setelah punya anak lu bisa mendisek mana yang oh ini ajarannya emang oke bisa gue turunkan nih ke anak-anak gue. Ada yang nggak bisa gitu loh kayak gitu. Apalagi kalau udah beda prinsip ya kayak gitu udah beda udah beda prinsip gitu. Ya susah sih memang gitu susah gitu dan nggak bisa kayak hanya berdasarkan conversation aja gitu ya kayak misalnya enggak lah mami nggak bisa gini-gini. Kadang nggak bisa juga gitu loh. Kadang harus ya apa ya harus berdasarkan kayak kita tunjukin aja gitu setiap harinya bahwa ini kita gitu loh itu yaitu mami papi gitu loh itu urusannya even misal masalah ini aja deh kayak ya gue tahu misalnya kayak bokap gue tuh seneng banget beliin kayak apa ya remeh-temeh lah coklat-coklat kayak gitu ya apalagi apa kayak Kinder Joy kayak gitu tapi gue kesel kalau misalnya setiap dia pulang dari mana dia selalu bawain itu gitu loh sedangkan anak gue itu gue ajarkan if you wanna get something you have to earn it gitu loh nggak something yang so easy you can get it like whenever you go to Indomaret or Alfamart or kalau lihat opungnya langsung dapat gitu loh karena ya nanti akan beda gitu loh yang mereka terima gitu kan apa pembelajarannya gitu. Sedangkan gue sama laki gue ya Kinder Joy itu it's a reward gitu loh. Coklat-coklat itu it's a reward if you do something, if you can earn it, then you can have it gitu kan. Paling pun kalau misalnya kita kasih at least misalnya kalau nggak ada apa-apa ya occasionally lah gitu weekend atau emang kita lagi jalan gitu loh. Bukan something yang tiap hari lu bisa dapetin gitu kan. Nah itu gue kadang-kadang suka ya akhirnya gue jadi bete juga gitu kan. Gue juga jadinya ya tapi ya itu tadi mesti pelan-pelan kadang-kadang. Ada orang yang kayak bokap gue harus dikasih tahu pelan-pelan. Ada yang mesti dikasih tahu berdasarkan harus ada konflik dulu ya lagian lagi ya mesti kita coba-coba gitu. Pinter-pinter tapi itu tadi ya. ya pinter-pinter tadi, but you have to make the boundaries gitu loh. With the grandparents itu udah pasti gitu. Jangan jadi terlena atau jadi ngikut gitu loh. Karena ya tadi balik lagi, you have to be the main parents gitu loh. Ya. They're not gonna be here forever gitu kan. But at least you're the parents, you're gonna be there for them gitu loh. As long as you can. Jadi harus ada yang bener-bener sosok yang bisa diikutin gitu Look loh. up to. Ya, ya. Kalau apa namanya satu contoh gitu, Cik ya. Kalau misalkan tadi lu bilang emang listnya panjang, gue juga mesti share sedikit juga gitu. Dari gue juga, gue ada emang punya hal-hal juga gitu yang gue lihat gitu. Wah kayaknya gue kalau gue punya anak gitu, gue nggak pengen membawa teknik ya. Gue nggak tahu apakah itu teknik sadar atau nggak sadar, tapi gue nggak pengen membawa satu hal ini, cara mendidik ini ke anak gue. Kayak misalkan contoh aja nih ya, contoh konkretnya kayak misalkan dulu bokap gue dididik keras sama bokapnya, therefore mereka sempet atau bokap gue sempet ngedidik anak-anaknya tuh keras juga dengan anjing tangan besi kayaknya diktator banget. Bukan itu maksud gue, tapi emang physical gitu kan. Dan apa namanya itu adalah satu hal yang gue juga gitu kok kalau nyokap gue. Tenang aja. dan gue juga nggak mau itu satu hal konkret gitu ya, dimana gue nggak mau membawa kekerasan fisikal ke bawah gua gitu kan.
Sekarang ini juga bukan gue pengen nge-stempel, wah bokap gue salah, enggak. At that moment dia hanya memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan. Jadi kita bukan ke arah situ, tapi ke arah ke depannya gitu. Kita ngomongin ke depannya. Nah kalau lu ada nggak contoh konkret gitu ya, balik lagi ke pertanyaan yang tadi Vina bilang, contoh konkretnya gitu. Ini gue nggak mau bawa. Jadi kasarannya rantai generasi ini itu pengen gue pecahin gitu. Gue nggak mau bawa ke seterusnya. Ada nggak konkretnya? Ya, jadi tadi ya, jadi balik lagi ke yang benar-benar konkret yang pengen, sebenarnya konkret yang pengen gue rubah tuh lebih kepada yang gue bilang tadi kayak basic basic parentingnya kali ya. Karena gini, kalau yang gue lihat itu adalah yang kebiasaan terjadi terutama di generasi baby boomer ya kepada kita gitu, yang ada yang kejadian adalah apa ya? There's no mutual respect kali ya menurut gue itu. Karena yang terjadi adalah orang tua tuh udah pasti sayang sama anaknya. It's always gonna be an unconditional love gitu. Tapi yang terjadi adalah there's no mutual respect gitu. Jadi yang kejadian adalah semua satu arah gitu loh, antara orang tua ke anak gitu. Mungkin ini yang kayak gue bilang waktu live kalian itu ya, ada sedikit bersinggungan dengan cultural issue gitu loh, dengan gimana kita di Asian parenting itu udah sering lah, banyak lo nonton gak kemarin tuh yang ini si Bintang Emon sampai bikin parodinya gitu kan, gimana orang tua, tipikal orang tua di Asia gitu ya, bahwa ya itu tadi, respect itu hanya satu arah gitu loh, dan terjadi semacam kayak hierarki gitu loh, anak itu udah pasti di bawah gitu loh, kita orang tua di atas gitu. True in terms of age gitu loh, maybe experience, but as a human being we're the same gitu loh. Even more, kids don't ask to be born. Itu yang kadang orang tua lupa. We are the one that ask for children gitu loh. Itu yang kadang-kadang we take for granted. Kita lupa bahwa anak itu kita yang minta loh sama Tuhan gitu loh. Itu tanggung jawab kita lahir batin sama mereka gitu loh. They don't ask to be born gitu loh. Makanya sometimes anak yang merasa seperti tidak diperhatikan, seperti nggak disayangi sepenuhnya, atau malah berakhir jadi anak yang manja atau apa, sebenarnya ya memang itu hasil molding kita gitu loh. Jadi tapi kadang kita malah nunjuk-nunjuk gitu anaknya, kamu sih nggak ini, kamu nggak pernah ini, kamu nggak AIU ini. Jadilah permasalahannya banyak, ngebanding-bandingin lah, ngerasa anak ini nggak bisa membanggakan orang tua lah, ngerasa anak ini jadi pembangkang lah, dan masalahnya nanti akan berlanjut dan akan makin banyak gitu loh. Dan itu yang akan menjadikan mempengaruhi banyak hal ya, trauma lah, nanti malah nggak bisa ngapa-ngapain lah, end up being nothing lah in this world gitu. Jadi itu sih yang gue lihat, karena itu nggak kejadian hanya pada orang tua gue ke gue gitu ya, cuman gue sendiri melihat itu kejadian nyata memang di keluarga gue. Tapi maksudnya kalau kayak berdasarkan sharing dan ya sering lah kita di grup juga sering kan curhat-curhat gimana orang tua kita ke kita gitu. Ya itu yang sering kejadian gitu loh. Dan itu sebenarnya yang basically kalau gue pribadi, I wanna break the barrier tuh dari situ gitu, karena kita terlalu itu tadi menganggap ya anak itu benar-benar ya they have to listen to us gitu, udah pasti gitu. Cuma sometimes you have to listen to them, dan kita harus realize bahwa pendewasaan kita, terutama kayak gue sebagai orang tua, itu karena gue belajar dari mereka, belajar dari anak-anak gue. Kalau gue nggak punya dua anak ini, mungkin gue masih kayak kekanak-kanakan kayak zaman dulu gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya karena kalau kita udah bisa berpikirnya seperti itu, menurut gue ya, banyak hal-hal yang terkait parenting gitu yang kita ngerasa nih,
aduh orang tua kita kok kayak gitu banget sih ke kita, itu sebenarnya bisa kita break ke anak-anak kita gitu. Kita pelan-pelan reduce atau kalau bisa kita ubah completely, that's amazing gitu. Cuman kalau gue sih ya itu tadi berusaha self remind terus gitu ya, apalagi kalau gue lagi kesel lihat anak-anak gue dengan kelakuan dan berbagai macamnya gitu, bahwa ya itu tadi, jangan bikin mereka menyesal mereka ada di dunia ini gitu kan, jangan bikin mereka menyesal bahwa I don't belong here gitu loh, karena lu yang minta mereka ada di hidup ini tuh lo gitu loh, jadi harus lo pinter-pinter gimana caranya ya communicate sama mereka gitu loh, karena ya nggak bisa lagi, apalagi sekarang zamannya udah beda gitu kan, zamannya udah teknologi, semua serba bisa, serba ada gitu kan, ya nggak bisa lagi dengan gaya-gaya seperti zaman dulu gitu. Tapi gini, kalau gue pribadi bukan menentang bahwa kita nggak bisa keras gitu ke anak kita ya, bisa gitu loh, tentu aja gitu loh. Maksudnya itu in terms of hanya gaya aja gitu kalau menurut gue ya, karena kita pun harus mengenal anak kita sepenuhnya gitu. Cuman yang harus kita sadarin yaitu tadi gitu, jangan sampai actions atau cara kita yang dalam hari-hari mendidik anak kita itu yang bukan berdasarkan hal itu gitu. Jadi nanti kita ya ujung-ujungnya jadi ngebanding-bandingin, jadi ngerasa ya gini, kalau gue pribadi, gue nggak mau sampai anak gue itu merasa dia berutang sama gue. Gitu. Mau nanti dia later on in life berbakti sama gue, it's his or her choice. Jangan sampai dia ngerasa bahwa ini kalau berutang itu kan berat ya, ya nggak sih? Ya kan? Berutang itu kayak something yang beban gitu kan. Nah, gue mau dia nanti itu jadi pilihan aja buat dia gitu loh. Kalau emang dia memilih untuk berbakti dan membuat gue bangga gitu, atau nanti later on in life dia mau berbakti dengan cara apapun lah gitu ya kepada orang tua, ya itu benar-benar pilihan tulus dari dalam hati dia gitu loh, gitu. Berarti itu kan apa ya, dia benar-benar menyayangi gue gitu kan. Tapi kalau udah sampai kayak jadi somehow, ya nggak sih, kayak sekarang, kayak dulu kan kita selalu diajarin anak itu punya utang budi sama orang tua, utang gitu loh, seakan-akan kayak ya itu tadi, kalau utang kan berarti kalau nggak lu nggak usah lahirin gue lah di dunia ini gitu biar gue nggak punya utang, ya kan? Ya dong, ya kan? So ya itu tadi yang gue realize bahwa jangan sampai seperti itu pemikirannya, karena itu akan jadi membebani hidup mereka ke depannya yang nanti malah merusak-rusak yang lain-lain kayak gitu. Wow, it's a very very good point of view, dan gue super sangat setuju dengan the mutual respect yang tadi lu juga bilang gitu ya, bahwa respect itu dua arah, dari anak ke orang tua dan orang tua juga ke anak. Dan juga gue inget ya Vin ya, waktu itu lu juga ngomong tentang hutang budi, bahwa seakan-akan semua ini tuh transactional gitu ya Vin ya. Iya. Dan nggak, menurut gue juga gini sih, menurut gue rasa lu pengen ngasih sesuatu ke orang tua itu adalah byproduct kalau lu mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua lu. Meaning kayak misalkan lu ngasih hadiah ke seseorang gitu ya, kasih kado gitu, itu kalau lu ngasihnya tulus gitu ya, itu base-nya tuh bukan karena lu perasaan gak enak, gue harus kasih kado nih ke orang tersebut, tapi karena lu care, lu truly love this person, jadinya lu ya udah gue kasih gitu. Gue percaya juga sama juga hubungan anak dan orang tua juga gitu. Kalau lu udah punya base-nya itu benar-benar kuat gitu, base-nya on love, bukan karena dia takut sama lu atau takut dibentak atau takut apalah, bukan fear based gitu ya, ya pasti mereka akan berusaha membanggakan lu dengan cara apapun itu ya. Nah, nih kita udah menggali lumayan dalam gimana peran orang tua dan didikannya kepada kita, dan gimana lu juga membawa itu ke didikan ke anak-anak lu ya. Nah, tapi kan keluarga itu kan ada satu faktor lagi, yaitu adalah suami atau pasangan kita gitu kan. Dan
ini menurut gue juga satu hal yang menarik yang gue pengen tahu. Gimana proses kalian, barusan lu udah nyeritain semua point of view lu gitu ya, tapi gimana proses kalian kayak nyatuin dua background, karena suami lu adalah individu yang lain yang juga punya ceritanya sendiri, punya didikannya sendiri juga dengan orang tuanya, dan dua individu ini ketemu, dan gimana approach kalian gitu ya tentang mendidik anak, apakah ada kayak hal-hal yang dijanjiin gimana sistemnya gitu ya, supaya nggak nanti, misalkan kalau sama papi misalnya lebih galak, bukan lebih galak tapi kayak lebih sulit untuk mendapatkan reward, tapi mendingan gue ke mami aja deh, misalnya kayak gitu, atau kayak lebih go with the flow. Ya ini juga ya satu challenge tersendiri juga gitu ya, dan ini pun everything by process kalau menurut gue sih gitu, apalagi untuk menyamakan mindset ataupun pola didik, pola asuh gitu ya. Even kesepahaman mengenai membangun keluarga aja itu kan nggak gampang gitu ya. Jadi ya kalau gue sih bukan go with the flow ya, tapi benar-benar trust the process aja gitu loh, karena ya lu kan udah komit gitu ya di awal gitu, komitmen bersuami, komitmen dalam menikah, punya pasangan gitu kan, membangun keluarga gitu. So nggak mungkin lo nggak melewati proses ini gitu kan. Jadi kita pun berdua tuh ya banyak belajar juga gitu loh dengan kejadian yang terjadi sehari-hari gitu loh, dan kita kan maksudnya lihat sendiri gitu dengan gimana kayak orang tua kita ngedidik kita. Dia pun juga selalu share sih dengan apa yang maksudnya gimana dulu mertua gue mendidik dia gitu loh. What's good, what's not-nya tuh ya itu tadi harus lo share gitu loh, what's good and what's not. Kalaupun bisa witness sendiri, it's a good thing gitu, karena itu pasti bisa jadi bahan diskusi lo dengan pasangan lo, bahwa yang ini tuh nggak benar, yang ini tuh yang mesti kita iniin gitu ya. Dan bahkan even nggak usah pun yang misalnya terjadi di keluarga sebelumnya gitu ya, tapi dengan yang kayak sekarang ini pun tuh ya kita juga selalu yang pasti sih bagi tugas itu penting sih menurut gue, karena apalagi kan kayak gue di rumah, tapi kan laki gue kan di kantor gitu loh. Jadi ya bagi tugas itu penting. Even dengan kondisi yang sekarang ini pun, itu anak-anak gue bukannya lebih denger gue, anak-anak gue tuh lebih denger laki gue gitu. Mungkin karena dia sosoknya nggak di rumah 24/7 gitu ya. When you are with someone 24/7, pasti lu nggak akan mau dengerin tuh orang lagi gitu kan. Ya, kayak lu akan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Udah pasti, itu udah hukumnya lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang untuk kayak urusan pendisiplinan ataupun urusan yang sifatnya lebih kepada values yang lebih lebih tinggi gitu ya ibaratnya, yaitu gue pasti serahin ke laki gue gitu loh. Atau anak-anak gue lebih denger dia, ya kenapa enggak gitu kan. Gitu. Jadi even nggak salah jauh-jauh urusan makan gitu ya. Anak-anak gue tuh kalau mau gue makan tuh udah susah, lama, nggak mau duduk gitu. Tapi kalau ada laki gue, Ran bisa rapi duduk 15 menit kelar gitu kan. Jadi ya dan itu nggak masalah gitu loh ya. As long as ya kan jangan juga jadi kucil hati gitu kan, kayak kok dia lebih papinya atau orang lain kan mungkin bisa orang lain pun bisa ngomongin gitu dan bisa lihat gitu, kok dia lebih denger sih sama papinya daripada mamanya. Ya udah tutup kuping aja gitu kan, karena ya gimana lagi gitu loh, nggak mungkin semuanya bisa dilakukan ibu, nggak mungkin semua bisa dilakukan bapak gitu. That's why you need both
mom and dad to do the parenting gitu kan. Itu walaupun banyak di sana single parents yang berhasil and I salute them, tapi kalau ada dua-duanya ya kenapa enggak berbagi tugas itu gitu kan, dan emang harus seperti itu gitu idealnya gitu. Jadi kalau gue sih ya yang pasti lo harus ya trust the process, terus belajar sih gitu, terus keep sharing aja gitu what you have in mind sama pasangan lo gitu, dan apa namanya buat mereka tuh juga kalau yang partnernya kayak kerja gitu ya, dia harus ngenalin juga anaknya gitu kan, ajak mereka untuk kenal anaknya gitu, dan gue pun masih dalam proses itu gitu, jadi ya apa-apa ya masih bolak-balik gitu loh, dan nggak gampang gitu loh, even misalnya nggak usah jauh-jauh lah gitu, masalah ini ya gue share aja ya, kayak masalah nyebokin anak lah kayak gitu, ya mau gak harus dilakuin gitu loh gitu, maksudnya nggak semuanya bisa gue yang lakuin gitu kan. Gue jujur aja sampai gue kadang-kadang kayak waktu itu ya, dan untungnya suami gue itu jadi mertua perempuan gue itu udah meninggal waktu dia umur masih SD gitu ya, jadi dia mungkin sedikit ngerti bahwa memang berat kalau dilakukan oleh seorang single parent sendiri gitu ya. Dan makanya gue kadang suka sentil dia kalau misalnya ini ya, kalau gue nggak ada gimana gitu kan. Lu bisa lu mau nggak mau harus kerjain juga kan, jadi lu harus bisa kan kayak gitu. Ya masalah ini kan anak-anak lo juga kayak gitu kan. Karena kalau misalnya gue nggak tahu hari besok gue tiba-tiba nggak ada di dunia ini, terus lu gimana ya kan gitu. Jadi apa namanya, yang agak kasar sih ngomongnya, cuman maksudnya ya itu membuat mau nggak mau bahwa ya ini consequences of being parents ya, lu harus ngerjain semuanya gitu kan, gitu. That's why ya untungnya sekarang gue ya masih survive aja, nggak pakai mbak, nggak pakai suster gitu, karena ya untungnya kita udah bisa sama-sama sadar bahwa ya urusan anak ini urusan berdua, bukan urusan lo aja, bukan urusan gue aja gitu. Ya, itu gue ya kenapa baik duluan. banyak ininya, soalnya banyak input ya, gue jadi gatel. Gue juga gatel. Gue cuma pengen nambahin, bukan pengen nambahin, gue pengen ngasih pendapat gue juga tentang suster tadi pas bagian terakhir gitu ya, dimana dulu gue punya pendapat tuh bahwa orang tuh bahkan sering ngedumel bahwa mereka nggak punya kemampuan finansial yang cukup untuk ini suster, buat apa namanya, buat meng-hire suster atau apa gitu ya. Sedangkan di mana gua dan pendapat gua dan apa yang gua alamin di sini di Jerman gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah blessing di mana lu bisa spend more time dengan anak lu. Dan itu sedikit, atau at least yang gue pengertian gue sampai saat ini ya, itu tuh sebenarnya tuh sedikit banget, sedikit apa ya, ya tentunya kondisi orang beda-beda. Ada orang yang memang harus kerja dan kerjanya super sibuk, out of town, dan prioritas di dalam hidup orang-orang tuh juga beda. Tapi pendapat gue, subjektif gue juga adalah dimana setiap waktu yang lu bisa spend more time dengan anak lu, wah itu sih sebenarnya I think it's a good quality time, dan itu bukan sebuah something. Tapi gini ya, baik, gue bukannya mau kayak ngejudge yang orang pakai suster atau pakai mbak orang sebagainya ya, karena different households itu pasti different situation gitu kan. Memang ada orang yang butuh bantuan, ada orang yang bisa ngerjain sendiri, dan it's fine gitu loh. Gue nggak mau parent shaming atau mom shaming whatever gitu ya. Cuman kalau pribadi, it works on my household gitu loh, dan akhirnya ngebuat kita berdua sama-sama jadi lebih dewasa dalam mengurus anak-anak gitu ya, karena ya it makes us without the helper tadi jadi ngerti gitu loh anak-anak gue gitu kan. Dan memang ini kejadiannya pun karena waktu itu kemarin gue sempat tinggal di luar, akhirnya ya kita semua ngerasain bener-bener ngurusin sendiri itu seperti apa gitu kan. Cuman ya itu tadi yang apa ya, mungkin kan kalau kita di sini kan cowok ngebokin anak, it's not even something that occurs in mind gitu kan. Kalau hal-hal seperti itu, tapi ternyata bisa kok gitu ya kan, ternyata bisa gitu. Jadi
ternyata it's something that you're not gonna die if you just clean up your kids shit Child shit. gitu kan. Gitu, or nyuapin anak, you're not gonna die because of that. You're not gonna be downgrade in your career just because you nyuapin anak lo gitu kan. So mungkin kan ya itu tadi balik lagi, kadang-kadang banyak yang stigma brand-brand yang sangat-sangat membuat orang tuh merasa gue nggak mungkin ngelakuin itu. Ternyata kan bisa gitu loh. Jadi kalau itu yang tadi sih, but it's not gonna happen in one night ya. Maksudnya butuh proses yang panjang dan yang bahkan karena terpaksa juga gitu ya, yang buat akhirnya kayak gue sampai di tahap yang ini gitu. Itu sih. Menyambung yang tadi, dua hal yang gue suka banget dari input lu barusan. Satu, gue suka karena lu bilang lu dan suami lu selalu belajar dari prosesnya gitu ya, dan lu membangun sistem dari proses yang lu lihat itu. Karena kadang gini Cik, gue juga melihat kadang-kadang tuh banyak orang tua yang menyalahkan sistemnya gitu, sistem yang udah mereka bangun di awal gitu ya, terus mereka nggak melihat hasil dari sistem itu gimana. Pokoknya kalau hasilnya nggak sesuai yang dia mau, oh dia blame the system gitu kan. Padahal semestinya kan kita juga bisa menganalisa kembali apakah sistem itu bekerja atau tidak. Jadi gue suka banget sih dengan pandangan lu itu, karena itu juga yang gue percaya dan gue terapkan juga bukan di mendidik anak ya karena belum punya anak, tapi gimana gue memberikan ilmu ke murid-murid gue gitu. Karena sebagai guru juga itu kan kadang gue punya ibaratnya anak-anak kecil itu murid gue gitu kan. Nah itu gue udah bangun sistem, kalau nggak bekerja ya berarti bukan salah sistemnya, tapi gue harus melihat apa yang bisa diperbaiki dari sistem itu kan. Dan yang hal kedua, gue suka banget waktu lu bilang jangan kecil hati kalau misalkan anak-anak lu lebih nurut ke suami lu gitu. Karena ya again, lu dan suami lu itu kan satu tim ya. Maksudnya lu menikah, lu jadi satu tim. Even kita aja seorang pribadi, kita punya kelemahan dan kelebihan gitu kan. Jadi justru menurut gue itu adalah indahnya lu punya seorang suami. Jadi lu saling melengkapi kan apa kelebihan-kelebihan lu gitu kan. Sekarang masuk ke ini deh. Lu ada gak sih kayak hal yang suami lu dan lu tetapkan gitu ya, pokoknya ini adalah satu hal yang menjadi pondasi dari keluarga kita gitu, keluarga kecil kita. Contohnya misalkan mungkin bisa kayak lu bilang pondasi kita ini komunikasi, atau pondasi kita ini respect, atau apalah. Lu ada nggak satu hal gitu yang pokoknya kita harus bangun pondasinya dari sini dulu? Pondasinya sih maksudnya yang pasti gini, kalau tapi ini sih sebenarnya gue nggak yang men-state gitu ya sama laki gue gitu. Cuman kalau gue pribadi, apapun permasalahannya pasti gue berusaha kita agak sedikit religius ya. Maksudnya gue selalu apapun permasalahannya selalu kita bawa dalam doa gitu loh. Jadi tiang kita tetap tiang doa gitu ya. Cuman apa itu pun tapi ya balik lagi, nggak semua kita tanpa effort nggak mungkin ada result gitu kan. Ya doa itu adalah gimana kita berserah sama yang di atas gitu ya. Bagaimana kita percaya prosesnya gitu kan. Nah cuman ya itu tadi, apapun itu gue pasti akan berusaha, ya tadi komunikasi sih udah pasti penting. Itu nggak mungkin kalau lu cuma diem-diem aja atau laki lu cuma diem-diem aja, apapun yang pengen lu itu bisa. Kita bukan telepati ya. Bukan Powerpuff Girls gitu yang bisa langsung telepati gitu kan. Udah pasti harus ada komunikasi sih, itu penting gitu. Cuman yang kalau gue pelajarin gitu over the years, memang salah satu hal yang tapi ini balik lagi jadinya kayak ke marriage ya gitu, karena bukan ya cuman ke parentingnya gitu, tapi kalau orang bilang kompromi, kita harus saling kompromi. Ternyata bukan di komprominya kalau menurut gue, tapi gimana kita manage ekspektasi kita gitu. Karena
everybody has expectations out of something, out of your partner, out of your marriage, out of your life, out of your work gitu, out of your kids gitu. Nah, yang consume us to death is our expectation gitu loh. Karena kita punya ekspektasi yang berlebihan kalau menurut gua. Atau kita tidak punya ability untuk memanage ekspektasi itu gitu loh. Atau kita nggak punya nah itu yang awal-awal memang sempat mengkonsum gue gitu, kayak mulai dari gue kena postpartum gitu kan, wah itu gue nangis bisa berpuluh hari kali ya, atau dari gue mulai anak gue lahir yang pertama, terus jadi sering berantem, jadi sering kayak wah pokoknya itu memang they said first couple of years itu memang crazy banget lah kayak gitu. Cuman ya itu tadi akhirnya yang gue sadarin adalah ya kalau lo mau semuanya sama dengan ekspektasi lo, ya lo kawinnya sama dewa gitu kan. Ibaratnya kayak gitu loh. Ya kan? Lo kawinnya sama siapa yang who's the perfect man in the world? Nggak ada juga kan sebenarnya gitu kan. It's only in your dream or in TV or in movie gitu kan gitu. Jadi apa namanya ya itu tadi balik lagi. Jadi apa kalau gue sih belajar banget untuk memanage ekspektasi itu, karena kalau kita dengan seperti itu ya yang tadi namanya kompromi, yang tadi namanya jadi lebih pengertian, yang namanya jadi lebih apa ya itu tadi lebih pengertian, lebih mau kompromi pun akan jauh lebih mudah gitu loh, karena ya itu tadi kita bisa memanage ekspektasi mana yang mesti kita lower, mana yang mesti kita naikin gitu kan, mana yang mesti kita bikin di situ-situ aja gitu. Nah itu yang menurut gua penting gitu sih, karena kalau enggak nanti akan sama-sama egois terus gitu. Kita pun akan sama-sama egois, dia pun akan sama-sama egois, dan anak kita akan belajar untuk menjadi egois kalau menurut gua. Gitu. Akan menjadi, dan itu secara tidak sadar mereka akan jadi pribadi yang egois gitu. Kalau kita tidak bisa memanage itu. Iya, setuju sih. Ekspektasi tuh emang itu juga sih sumber suffering juga sih, Cik, memang. Apalagi kalau tidak disampaikan ya. Itu even belum menikah aja, kalau lu baru kayak ya berpacaran gitu ya, lu dipenuhi ekspektasi, itu akhirnya ya iya, ya itu kan. masalah. Apalagi kalau lu udah berkomit untuk menikah gitu loh. Apa itu sih emang apa namanya? Emang sulit sih untuk gue pun bisa sampai ke tahap ini dan mengerti bahwa gue harus memanage ekspektasi gue itu juga nggak gampang gitu loh. Cuman yang gue sadarin ya, maksudnya kalau misalnya gue ketemu problem atau gue udah mulai banyak clash sama laki gue, itu pasti around di situ-situ aja gitu loh. Iya, Nggak akan yang apalagi kalau udah menikah ya, nggak mungkin lah yang kecuali misalnya ada apa gitu ya. Cuman maksudnya kalau yang daily problems gitu ya, pasti akan ngelup di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Gitu kan. Terus kenapa gue jadi yang kayak orang gila gitu kan, maksudnya berarti kan yang ya itu tadi, berarti kan yang salah belum tentu di dia, bisa jadi di gue gitu kan, karena gue terlalu overthink, gue terlalu over expectation gitu kan, apakah sedangkan masa sih apa yang dia udah lakukan belum enough gitu loh. Kadang kan kita selalu ngelihat ke atas, kita selalu ngelihat yang ke lebih ideal, kita selalu ngelihat yang ke lebih glamorous dan lebih celing-celing gitu ya daripada kita gitu kan. Sedangkan maybe ada yang lebih kurang gitu kondisinya dengan kita, atau ternyata lebih suffered dari kita, atau ternyata lebih banyak menemukan masalah dari kita, ya itu tadi. Jadi harus balik lagi ke diri kita sendiri, gimana kita manage ekspektasi kita, gimana kita mau apa namanya ya itu tadi lah, mengalah terhadap apa yang kita inginkan gitu kan. Iya, dari semua yang barusan lu share, Cik, ya, ada 2 poin yang buat gue juga sangat signifikan, yang ngena banget di gue gitu. Yang pertama adalah yang gue pengen share ke lu, menurut gue alone the awareness yang lu punya dan lu bilang setelah ada banyak
ya daily problems atau daily situations lah ya yang terjadi sehari-harinya, dan lu ngerasa wah ini kayaknya di loop gitu loh, dan lu aware enough buat bilang oke, mungkin ini bukan di dia gitu, mungkin gue mesti ngelihat di diri gue sendiri. Awareness itu aja tuh menurut gue udah adalah satu kunci penting gitu ya. Dan itu juga harapan gue di mana semua orang juga bisa mempunyai awareness itu gitu loh, karena ya again gitu loh, di sini terutama di sebuah di sebuah, kalau kita udah berpasangan gitu ya dan mempunyai keluarga, ya tadi Vina juga bilang gitu, kita kan satu tim gitu loh, so it's not about ini salah siapa gitu kan, ini kita mau ke arah mana as a unit, dan apa yang paling optimal supaya bisa kita sampai ke situ. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang gue juga percaya adalah yang tadi lu bilang gitu ya, kalau about being egoistic, dan anak kita juga nanti akan grow up menjadi someone yang egois juga gitu loh. Dan itu gue juga setuju, karena didikan atau ajaran yang orang tua berikan ke anak itu tidak hanya ajaran satu yang verbal, yang kita memang secara sadar mengkomunikasikan itu, tapi anak itu tuh nyerap semua energi atau semua semua situasi yang ada di lingkungannya gitu loh. Jadi meskipun hal-hal sekarang kayak gini aja deh, seberapa gue juga cukup sering ngedenger ini dari sharing sama teman-teman di lingkungan gue juga gitu, dimana ada satu teman gue dimana duduk makan malam bersama itu adalah satu hal yang holy banget di keluarganya. Jadi malam jam 7 malam harus duduk di situ. Nah, di mana dia pada saat dia masih kecil, dia ngerasa itu tuh dia tahu aja gitu loh, kalau mungkin kita memang physically berada di meja ini bersama gitu loh, but sebenarnya bonyok gue lagi berantem nih gitu loh, dan nobody is saying anything, dan dia tapi tetap ngerasain itu, dan sadly itu emang bener gitu loh setelah dia sekarang udah dewasa, dan sayangnya juga orang tua mereka bercerai gitu ya. Tapi apa yang dia rasain itu meskipun tidak ada exchange verbal sama sekali, ya energi itu tetap dirasain. Jadi gue juga setuju gitu sama lu gitu loh, bahwa ya kita juga harus sadar akan hal itu, bahwa mendidik itu bukan cuma sesuatu yang kita proaktif katakan, berikan, lakukan ya. Ternyata sebenarnya setelah kita mendengar segala cerita lu ya Cik ya, banyak banget parameternya gitu ya yang mempengaruhi parenting style seseorang gitu, atau cara didik seseorang. Satu hal yang gue sama Bayu juga intrik banget adalah, mungkin kita juga pernah ngobrolin ini waktu kita IG live soal parenting, dimana kita percaya bahwa cara mendidik di Asia itu tuh khas lah gitu, ada ciri khasnya lah, ada karakternya gitu, sampai di setiap household itu ya kira-kira ngedidiknya kayak gitulah. Nah tapi menurut gue yang menarik lagi adalah bahwa di Indonesia itu kita tuh beragam dengan budaya dan kultur juga gitu, dari masing-masing daerah gitu kan. Dan lu kan berasal dari suatu keluarga yang dari budaya Batak kan. Nah, gue pun mengenal beberapa temen gue yang dari budaya Batak juga. Mereka tuh kurang lebih punya pengalaman parenting orang tua mereka yang kurang lebih sama gitu. Nah, gue tuh sama Bayu pengen tahu, ada nggak sih pengaruh dari budaya Batak ini ke cara parenting orang tua lu, atau lu mungkin ada nggak yang mempengaruhi dari kultur Batak itu sendiri? Iya, pasti banget sih gitu. Karena apalagi kan kayak kalau gue datang dari suku Batak kayak yang sangat erat banget dengan adat istiadat gitu. Benar-benar ini banget kalau untuk urusan cara menginikan values gitu ya, values in life itu udah pasti yang sangat beririsan banget dengan culture gitu ya, kayak kalau kayak di Batak itu kan anak laki-laki pertama itu kan sangat dituakan gitu loh, bukan gue. Kalau gue kan adik gue cowok, jadi adik gue yang nomor pertama itu yang nanti ibaratnya akan meneruskan marga, meneruskan segala-galanya lah ibaratnya kayak gitu. Dan kita tuh
perempuan tuh harus kayak mereka tuh kalau gue berkeluarga nih, udah berkeluarga ada mereka namanya tuh jadi hula-hula gue gitu. Jadi karena gue boru, gue tuh harus um, hormat dan segala-galanya, dan pokoknya mereka tuh jadi kayak inian gue lah, di atas gue gitulah gitu. Suami gue pun akan digitukan dengan kalau dia punya kakak cewek atau adik cewek gitu, keluarga adik cewek. Jadi hal-hal gitu pun jadi diterapin pasti di household gue gitu. Cuman harus hati-hati gitu. Something yang sangat erat dengan culture, apalagi yang punya sifat-sifat seperti kayak gue gini nih, ada beririsan dengan cara hidup nantinya gitu ya. Itu kalau menurut aku harus sangat hati-hati di pengajarannya, harus sangat hati-hati banget ke anak-anak. Kenapa? Ini pun kejadian di gue dan beberapa keluarga, dan banyak juga keluarga-keluarga lain, karena yang ada akan membuat hubungan keluarga itu jadi nggak jelas gitu loh. Jadi kayak akan menjadi peer pressure sendiri. Kalau ada punya anak cowok pertama tuh sangat jadi peer pressure di hidupnya. Habis itu jadi jadi keluarga yang seharusnya, yang seutuhnya pun itu nanti values-valuesnya akan nggak kelihatan gitu loh. Karena apa? Terbawa dengan yang si adat istiadat itu tadi kayak begitu. Nah itu makanya sebenarnya sih gue bukannya menentang ya, tapi gue pun seneng gitu dengan adanya adat istiadat pun. Maksudnya apalagi kan makin ke depannya kan kita nggak tahu adat ini akan tetap eksis atau enggak gitu. Cultural ini akan tetap ada atau enggak. Cuman kalau menurut gue cara mengajarkannya dan mengenalkannya dan even jangan sampai nanti overshadowed family values yang seharusnya gitu loh. Nah itu yang mesti hati-hati kalau menurut gue ya, karena nanti anak-anak itu akan bingung gitu loh. Anak-anak itu akan bingung kayak kayak misalnya nih kalau di keluarga Batak, karena anak cowok itu sangat diagungkan, mereka akan, kalau mereka stumble upon problems atau stumble upon something yang berat gitu ya, mereka jadi akan bisa depresi gitu loh, bisa sampai ke depresi. Karena apa? Aduh, gue kan harusnya jadi contoh di keluarga gue, kan nanti yang akan jadi gini. Nah, it's jadi toxic malahan kayak gitu. Jadi menurut gue itu yang harus hati-hati sih ke depannya. Gue pun tetap akan mengenalkan dengan adat-adat itu gitu ya, tapi ya itu harus ada pengajaran yang jangan sampai itu tadi overshadowed, yang family values yang seharusnya gitu loh. Jangan sampai nanti yang perempuan merasa terkucilkan atau yang laki-laki merasa overpowered gitu kan. Padahal semua punya hak dan kewajiban yang sama gitu loh. Karena kalau kayak gitu pun misalnya udah diajarin dari yang kecil, dari kecil, itu bahaya. Nanti yang cowok tuh ngerasa, ini kan kerjaan cewek gitu loh. Gue kan ini gitu kan. Atau yang cewek, kok dia gitu sih, kok dia nggak mau gini-gini. Nah, ya itu boleh, tapi menurut gue harus dengan cara yang lebih halus, dan itu nggak boleh itu tadi overshadowed yang seharusnya gitu loh, nilai-nilai yang seharusnya kayak gitu. Dan kebetulan anak lo yang pertama cowok ya, Cik? Ya kan? Iya, gue juga udah punya anak sepasang kan, cowok dan cewek gitu. Ya, gue sih maksudnya nggak mau mengajarkan itu sekarang ya, maksudnya itu tadi itu hal-hal seperti itu, it works when it comes to when you have like things in adat gitu kan. Tapi kan sebenarnya untuk di life nggak ada, lo nggak akan berpaku pada itu gitu kan gitu. Jadi ya gue sih masih nantilah mengenalkan itu gitu ya. Cuman in some ways pasti gue akan mengenalkan gitu. Sadly gue juga punya
contoh nyata yang orangnya juga deket sama gue gitu, dimana dia bukan adat Batak, dia adat Bali, dimana si cowok tapi juga tetap di anak cowok itu tuh tetap di nomor satukan gitu loh. Dan itu beban yang dia rasain, oh my god, itu bener-bener em, Kan be- stressful. bener-bener stressful, dan dia juga mempertanyakan gitu, kenapa kenapa jadi gue yang bertanggung jawab akan semua ini gitu loh. Dan itu yang membuat gue juga mempertanyakan sebenarnya tuh, kalau memang keluarga yang kental dengan adat gitu ya, em, ada nggak sih sebenarnya konsekuensinya kalau misalkan gitu ya, adat itu tuh tidak dilanjutkan, bukan tidak dilanjutkan sih, maksud gue adat kan Nggak balik gitu dijalankan gitu. kayak nggak dijalankan gitu, sebenarnya tuh ada konsekuensinya nggak sih? Apakah lu jadi dikucilkan atau lu jadi dikeluarin dari, gua nggak tahu kalau adat Bali itu apa, gua sayangnya kurang terpelajar di dalam soal adat-adat daerah, tapi maksud gua ada konsekuensinya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih, aduh, kalau kalau gue tahu karena gue orang Batak gitu ya. Sebenarnya konsekuensinya sih most likely bukannya nggak ada ya. Mungkin gini, kalau di orang Batak itu memang bukan cirinya. Apa yang terjadi adalah kebiasaannya gini. Kalau lo orangnya misalnya dari lo, sebenarnya kan adat itu dijalankan setelah lo mulai menikah gitu kan. Banyak lah ada kayak ini-ininya gitu lah. Gitu. Jadi kadang itu kan jatuhnya biasanya karena ada acara-acara kayak gitu-gitu kan. Nah, memang kalau misalnya lo sering gitu loh, sering beradat, lo sering ikut, sering nongol gitu ya lo later dikenal gitu. Dan lo kalau ada acara yang membutuhkan adat, itu lo akan gampang gitu loh. Eksekusinya tuh akan lebih gampang. Tapi sebenarnya sih konsekuensi sosial atau konsekuensi yang sifatnya ke adat sih nggak ada ya. Karena ya balik lagi ini kan sebenarnya bukan hukum yang kayak hukum negara atau apa gitu loh, kan enggak sebenarnya. Itu kan sebenarnya hukum apa sih, kita apa hukum adat gitu ya. Apa namanya, sebenarnya lo jalankan atau nggak jalankan ya nggak ada konsekuensi yang Hukumannya. mengikatnya gitu. Hukumannya tuh sebenarnya nggak ada gitu loh. Apa namanya, ya paling it's gonna be a life choice juga sebenarnya gitu, untuk lo menjalankan atau enggak itu sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing sih kalau gue. Dan mungkin nanti ke depannya, apalagi yang kalau udah masuk ke generasi milenial ke atas gitu, ya paling yang kita takutin kalau orang-orang tua tuh bilangnya nanti nggak ada lagi yang menjalankan. Ya sebenarnya gini, namanya juga adat, semua tuh pasti akan ada apa ya, akan berevolusi lah, akan adjusting gitu with the whole situation. Kalau menurut gue bukannya nanti akan punah gitu, tapi there will be adjustments later in the future, karena nggak mungkin lagi kita, dan apa yang adat yang kita lakukan sekarang sama yang kejadian 1.000 tahun atau 100 tahun sebelumnya sih udah banyak perbedaannya gitu kan gitu. Dan kalau menurut gue sih nggak, ya mungkin kalau elders concerns-nya tuh nanti takutnya nanti kalau kita nggak ajarin sekarang, nggak lah, nggak akan ke situ menurut gue. Everything will change, everything will adapt and will adjust kayak gitu. Tinggal yaitu tadi jangan sampai salah nilai-nilai yang mau kita turuninnya, itu jangan sampai salah, jangan sampai jadi membebani kehidupan generasi yang selanjutnya gitu kan gitu. Karena ya nggak akan ada gunanya juga, padahal mungkin sebenarnya nilai-nilai yang diajarin di adat itu sebenarnya baik, atau mungkin itu works pada zaman dulu gitu lah. Kalau anak cowok tuh diagungkan karena apa ya, gue ngebayangin ya dulu ya, mungkin dulu kan orang masih hutan semua, masih ini semua, nggak ada apa-apa ya, yang diandelin pasti anak cowok gitu kan, ya nggak mungkin gitu mungkin nggak mungkin yang cewek-cewek disuruh untuk misalnya apa ngebabat hutan atau apa segala macam gitu kan, karena kan adat itu pasti kan singgungan dengan way of life gitu kan, apa yang kejadian pada saat itu gitu kan. Nah itu sih makanya kalau gue dan laki gue sih, gue nggak mau yang ngoyo-ngoyo apa gitu. Emang orang tua kita dua-duanya adalah orang-orang yang punya nama gitulah di adat gitu ya, tapi ya kita cuman jaga-jaga aja gitu loh, maksudnya kita tetap
respect mereka di situ ya kalau mereka ini, tapi Hmm. nggak jadikan itu sekarang jadi beban hidup gue untuk gue pass on ke anak-anak gue sih juga enggak sih gitu. Nah yang tadi gue bilang everything will change gitu. Kita nggak akan tahu in the next 10 years bakal gimana kan gitu. Ya, ya. Cika, lu benar-benar memberikan gua sebuah a glimpse Sebenarnya ini dan kalau lu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan mau dilanjutin yang ada di kepala gua gitu, yang benar-benar gua mempertanyakan kadang-kadang gitu ya. Ini gimana sih sebenarnya gitu, dan apakah pemikiran-pemikiran yang gua ada di kepala gua kan ya kan karena gua juga hanya based on mendapatkan input dari luar atau baca buku atau exchange sama orang, tapi nggak pernah gue sendiri kan juga memang belum punya keluarga dan beda lah gitu backgroundnya gitu ya. Jadi it's a very fruitful exchange buat gue. Dan kalau soal ini nih Cik nih, lu kan punya anak tadi bilang cewek sama cowok ya? Ya. Super simple question. Lu ngedidik anak cewek lu sama ngedidik anak cowok lu tuh sama atau beda? It's gonna be a different story. Are you ready? Are you Seatbelt on. Are you ready? Sorry. My story. Because it's gonna be very interesting ya. Jadi kalau gue akan berbeda, tapi dalam segi gini. Jadi sedikit background story. So I have 2 kids. My oldest son, named Toby, itu sekarang 4 tahun 9 bulan, mau 5 tahun nanti Januari. Yang kedua Eleanor itu sekarang baru 3 tahun. Kemarin baru ulang tahun 3 tahun. Nah, the thing is with my kids, I am very blessed. I will say I'm very blessed. God gave me a special kid. Jadi anak gue yang pertama itu is very special kid dan punya banyak kelebihan tapi ada kekurangannya juga. So he's a special need kid, gitu ya. Jadi dia itu berkebutuhan khusus. Jadi dia itu punya gue bilang kelebihannya. Kelebihannya dia adalah dia itu ASD. Jadi dia itu he has a autism spectrum disorder. Kalau orang-orang bilang autistik gitu ya. Jadi punya disordernya ini memang mempengaruhi tumbuh kembangnya dia gitu ya. Terutama di masalah komunikasi, sosial sama behaviornya dia gitulah. Gitu. Dan itu memang mempengaruhi tumbuh kembangnya dia. But sudah pasti dengan kondisi seperti ini akan ada treatment yang berbeda di kedua anak gue gitu. Even though mau cowok mau cewek gitu ya gitu. Cuman karena gue bukan punya kondisi yang sama gitu ya, bukan misalnya sama-sama tipikal. Kalau itu yang maksud itu atypical gitu ya. Tapi karena gue punya satu anak yang tipikal, satu punya anak yang atypical, jadi gue memang sekarang parenting gue lebih kepada bagaimana gue mendidik si yang tipikal dan bagaimana gue membantu mensupport yang atypical gitu. Bukan berdasarkan bukan berdasarkan cowok cewek gitu ya. Bukan berdasarkan gender gitu. Karena it's gonna be different when they have to to thrive in life gitulah kayak gitu. Karena yang satu memang butuh support gitu, yang satu supportnya beda lah. Dua-duanya sebenarnya butuh support sih. Yang gue sadarin sekarang ini memang dua-duanya butuh support, tapi supportnya memang berbeda gitu. Kalau anak gue yang pertama memang ada support yang ibaratnya klinis gitu ya, yang harus memang kita ada dan sifatnya memang treatmentnya sudah ada gitu loh, ada textbook lah ibaratnya kayak gitu. Nah, sedangkan sebenarnya yang tipikal ini juga butuh support gitu, cuman memang nggak textbook gitu. Ada hal-hal yang ternyata sudah mulai dia berkembang nih, udah bisa ngomong, udah bisa ngerti, udah bisa malah menurut gue itu dia jauh lebih dewasa daripada umurnya. Ternyata ada hal-hal yang butuh support juga nih, karena kita butuh kasih dia pengertian gitu, biar dia nggak salah ngerti, biar dia nggak salah biar dia nggak salah main asal,
serap aja gitu semuanya, karena she's a very bright kid, dan jangan salah, jadi over sponge pun ternyata bisa bahaya gitu kan, kayak gitu. Jadi apa ya, itu tadi yang gue bilang, supportnya beda gitu ke dia, bahwa gue harus banyak push and pull nih sama dia gitu, karena ternyata kebanyakan mengerti pun juga kepintaran pun salah gitu ya gitu. Bukan salah sih, bahaya, lebih kepada bahaya gitu. Jadi ya kayak gitu sih gitu. Makanya gue nggak bisa terlalu sekarang apa ya, memilah parenting berdasarkan ya, cowok cewek udah pastilah, misalnya pasti lebih dari segi taking care of your body, taking care of your apa namanya safety gitu, itu pasti apa namanya beda antara cowok dan cewek ya. Cuman kalau secara mentally gue belum bisa memberikan apa ya, gambaran gimana gue mendidik cowok dan cewek, karena yang cowok ini gue juga supportnya berbeda gitu ya. Tapi ya itu sih memang apa, kalau gue malah lebih kepada gini, every kid is different gitu. Jadi apa namanya, kalau mengidentify itu berdasarkan gender aja, kayaknya bukan unfair ya, tapi lebih kepada memang nggak bisa kita bedakan berdasarkan cowok atau cewek doang gitu loh, tapi individu by individu gitu. Jadi benar-benar emang setiap anak itu ya kebutuhannya beda-beda gitu, dan you have to pay attention to them closely gitu, dan gimana perkembangannya kayak gitu. Mungkin kalau di sum up, Cik, berarti lu sebenarnya jadi kayak punya base value di keluarga lu, antara lu dan suami lu, tapi setelah itu di lapangannya pun lu melihat karakter si Toby gimana, si Eleanor gimana, baru lu adjust dari situ. Dan kalau memang mereka membutuhkan support lebih seperti Toby, ya lu kasih support yang lebih, kayak gitu kan. Dan sebenarnya gue setuju juga sama dan gue sangat senang lu punya pandangan ini, karena ini juga sama yang gue terapkan dalam mengajar gitu ya. Karena kita tuh harus melihat setiap anak ya berdasarkan karakternya mereka gitu. Karena semua cowok dan semua cewek juga belum tentu punya karakter yang sama gitu. Jadi emang kita harus lebih kritis, dan kita care, kita mau lihat apa nih yang mereka tunjukkan ke kita gitu. Jadi gue salut sih lu punya perspektif seperti itu dan lu bagikan ke teman-teman sekarang. Ya begitu sih, memang harus lihat memang nggak bisa disamaratakan gitu loh. Jadi yang gue sadarin pun setelah punya anak ini ya, apa, mereka tuh bener-bener individu yang, walaupun misalnya anakku yang pertama punya kebutuhan khusus ya, tapi gue karakternya tuh nggak bisa dibohongin gitu. Personality itu udah ada even when you were born gitu. Dan itu makin lama akan makin kelihatan gitu loh, akan makin terdevelop gitu seiring waktu gitu. Dan itu yang kita harus benar-benar apa namanya ngerti gitu, dan harus benar-benar ya pay attention closely gitu. Jadi nggak bisa semua apa ya namanya disamaratakan gitu. Oke, Cik, kayaknya kita udah dapat banyak sekali input yang benar-benar buat kita juga mungkin bisa jadi bekal buat gue sama Bayu kalau misalkan nanti kita punya anak gitu. Ayo, knowledge. emang semuanya juga pasti gue yakin itu proses belajar juga lah, sebagai lagi pula kita ya kayak lo bilang selalu berubah kan, words changing all the time gitu kan. Dan kita pun juga harus proaktif belajar lah dari sekitar, dari buku-buku parenting, or dari cerita-cerita kayak teman-teman yang udah punya keluarga dan punya anak-anak. Nih sekarang kalau misalkan gue tanya, ada nggak pesan yang ingin lu bagikan kepada orang tua generasi kita nih khususnya gitu, melihat dari pengalaman lu, pengalaman orang tua lu mendidik lu gimana, dan knowledge yang lu punya juga, apa pesan yang pengen lu bagikan ke generasi sekarang? Ini buat ke ini ya, sesama kita orang tua gitu ya, sama parents gitu ya. Yes. Apa pesannya ya? Mungkin apa namanya, itu sih, apa, kalau kita udah jadi parents itu ya itu yang gue selalu untuk remind gue adalah
untuk selalu mengingat bahwa anak itu ya memang tanggung jawab kita lahir dan batin gitu. Jadi and they will have a voice gitu loh. Jadi benar-benar pakai mengingat bahwa have that mutual respect itu penting gitu, dan try to listen to them more gitu kan. Karena kita orang tua tuh lupa untuk mendengarkan anak kita gitu. Kita lebih mendengar pendapat diri kita pribadi gitu. Jadi try to just listen gitu. Nggak usah langsung act or react gitu. Just to listen aja gitu sama mereka, apa maunya, apa mau ininya gitu. Dan itu tadi ya sering-sering self remind lah kayak gitu ke bagaimana kita mau mendidik anak kita ke depannya gitu. Dan gue selalu sekarang sih gue lagi in the process to find the balance gitu, karena at the end of the day it will keep everybody float gitu. Kalau ibaratnya gue selalu berusaha mengumpamakan tuh kita tuh kayak lagi di perahu gitu lah ya gitu. Dan you have to find the balance gitu kan untuk make everything afloat gitu, dan kita bisa sampai ke tujuan kita gitu loh. Nah, kalau lu nggak ngerti cara misalnya sailboat gitu, nggak tahu when you have to push, when you have to pull the sail, when you have to put one person in this area, itu pasti kan nanti kita bakal sink gitu kan, kayak gitu. Jadi yang gue gue dan suami gue tuh berusaha banget to find the balance gitu. Even if when you have to take your own time gitu loh. Maksudnya benar-benar hanya untuk take your time untuk misalnya tidur gitu loh, untuk apa yang tanpa diganggu gitu pun it's fine for me gitu loh. Jadi ya karena nggak mungkin kita bisa semua mengerahkan pikiran dan tenaga kita 24/7 untuk anak kita gitu kan. We have to find our own peaceful mind juga gitu. Jadi ya dan itulah manage ekspektasi gitu, take one step at a time gitulah, jangan terlalu rush on things gitu. Lebih lihat ke dalam sih, lebih lihat ke keluarga sendiri, karena yang terbiasa dan yang biasanya orang tua kita ngiming-ngimingi kita kan selalu melihat keluar, ya kan? Sini begini, sini begitu, sono begini, sini begini. Sedangkan ternyata di dalamnya masih banyak yang perlu dibenahin kayak gitu. Jadi I think this is the right time sih selama pandemi ini harusnya untuk benar-benar membenahi apa yang ada di dalam keluarga kita sendiri sih. Wow, so with that being said, Chika, nggak, maksud gue again gitu loh, gue cuma bisa repeat apa yang barusan gue juga udah bilang gitu ya, apa yang barusan gue udah share for me and I believe for Vina juga, dan buat teman-teman yang ngedengerin ini juga, I believe that it's going to be a fruitful or it is a fruitful conversations. Gue belajar banyak banget, dan gue sama Vina belajar banyak banget. Kayak yang tadi Vina udah bilang, kita dapat insights gimana sih sebenarnya untuk dalam berkeluarga tuh challengesnya di mana, dan kalau punya anak itu kayak gimana rasanya, dan dengan semua ups and downs-nya gitu. Jadi kita dari Asa Diri, gue sama Vina cuma bisa bilang thank you banget buat semua yang lu udah share sama kita. Dan thank you. Diundang begini. Our pleasure. Dan juga buat teman-teman yang ngedengerin ini, kita berharap teman-teman bisa mendapatkan value lebih dari episode hari ini. Dan buat teman-teman yang pengen support kita, bisa follow kita di Instagram @asahdiri.ind. Bisa juga follow podcast kita di YouTube dan di Spotify, Podcast Asa Diri, dan juga memberikan review di Apple Podcast. Ya, ingat juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you, Chika.